Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramadifa Afandi Rasyidik dengan NIM 2310932048 dari kelompok 36 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Jadi tujuan saya di sini yaitu untuk membacakan dan menampilkan hasil dari infografis yang berpatokan dari 7 modul yang telah dilakukan pada praktikum selama 1 semester ke belakang ini. Baik, dimulai dari modul yang pertama yaitu ada modul perencanaan proses. Di modul perencanaan proses terdapat beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada struktur produk. Struktur produk yaitu menggambarkan hubungan produk akhir dengan komponen penyusunnya, yaitu CLTA dan CLTB yang disusun menggunakan metode explosion dengan 4 level. Jumlah komponen CLTA berjumlah sebanyak 149 dan CLTB sebanyak 141 dengan perbedaan utama pada rakitan rangka kepala. Kemudian ada part list. Part list adalah tabel yang berisi data spesifikasi dan jumlah komponen perakitan. CLTA dan CLTB memiliki 22 bulk out item dan 4 manufacture item dengan total komponen 149 untuk CLTA dan 141 untuk CLTB akibat perbedaan desain pada rangka kepala. Kemudian ada assembly chart. Assembly chart menunjukkan urutan perakitan komponen untuk menjadi sebuah produk. Pada produk CLTA dan CLTB memiliki susunan perakitan yang sama, namun perbedaannya hanya terdapat pada rakitan rangka kepala, sehingga CLTB memiliki 8 komponen lebih sedikit berbandingkan dengan produk CLTA. Assembly chart juga menggunakan simbol A untuk menunjukkan urutan assembly, yaitu rakitan utama, dan simbol S untuk menunjukkan urutan sub assembly pada setiap rakitan. Berikut lambang-lambangnya juga ditampilkan dalam tabel yang ada. Kemudian OPC atau Operation Process Chart, yaitu menggambarkan urutan operasi, inspeksi, dan penyimpanan dalam proses produksi. OPC CLTA dan CLTB memiliki total 42 proses dengan scrap 0%, serta waktu proses 4.337 detik untuk CLTA dan 4.267 detik untuk CLTB akibat pengurangan komponen pada rangka kepala CLTB. Kemudian scrap yang telah dimention pada OPC tadi, scrap adalah jumlah produk gagal dibagi jumlah produk gagal tambah jumlah produk yang dibutuhkan dikali 100%. Di mana scrap ini merupakan hasil dari proses untuk membuat satu produk, tapi itu hanya digunakan pada produk manufacture item. Kemudian ada routing sheet. Routing sheet adalah proses yang mencatat urutan operasi, produksi, waktu, alat, dan scrap sebagai panduan proses. Praktikum menggunakan scrap kualitas untuk menilai efisiensi dan pengendalian mutu produksi CLTA dan CLTB. Kemudian yang terakhir ada gambar teknik. Gambar teknik merupakan media komunikasi rancangan teknik. Terdapat 2 gambar teknik yaitu proyeksi Amerika, yaitu third angle digunakan dan toleransi 0,1 sampai 0,2 mm diterapkan pada komponen presisi untuk menjamin ketepatan perakitan CLTA dan CLTB. Kemudian ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika untuk 2 jenis yang ada pada gambar teknik ini. Modul 2 ada perancangan stasiun kerja. Pada modul ini kita melakukan beberapa kegiatan yaitu merancang stasiun kerja awal, yang dimana stasiun kerja awal adalah kondisi awal area produksi sebelum perbaikan. Praktikum ini mencakup stasiun kerja awal manufaktur dan perakitan untuk pembuatan produk CLTA dan CLTB. Kemudian ada elemen gerakan. Elemen gerakan adalah gerakan dasar sederhana yang dilakukan operator dalam proses kerja. Contoh-contoh yang terdiri dari elemen gerakan itu ada menjangkau, dalam kurung RE itu yang berarti reach, kemudian memegang, dalam kurung G yang berarti grasp, kemudian membawa, dalam kurung M yang berarti move, kemudian mengarahkan, dalam kurung P yang berarti position, dan kemudian menggunakan, dalam kurung U yang berarti use, dan melepaskan, dalam kurung RL yaitu release, kemudian menganggur dalam kurung D yaitu delay, dan memegang untuk memakai dalam kurung H.
dan digunakan untuk menganalisis efisiensi gerakan perakitan. Elemen gerakan diterapkan pada stasiun kerja perakitan produk CLTA dan CLTB menggunakan pendekatan Terblick, metode Gilbert, dan klasifikasi metode Jepang. Kemudian ada peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kanan dan tangan kiri menunjukkan bahwa pada perakitan CLTA dan CLTB, tangan kanan lebih produktif dan dominan dalam aktivitas utama, sedangkan tangan kiri berfungsi sebagai penahan sehingga diperlukan perbaikan tata letak dan ergonomi kerja. Kemudian ada stasiun kerja. Stasiun kerja adalah area produksi yang dirancang secara ergonomis untuk menjalin keselamatan, kenyamanan, dan kinerja operator. Alat bantu yang digunakan untuk memudahkan perakitan. Praktikum ini menggunakan 5 alat bantu berbentuk persegi panjang dari karton jerami dengan allowance 2 cm untuk meningkatkan efisiensi dan ergonomi kerja. Untuk gambar alat bantu yang digunakan bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Kemudian ada perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan. Perbaikan peta dan tangan kiri dan tangan kanan bertujuan untuk menghilangkan gerakan tidak efektif, untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan waktu siklus, dan menyeimbangkan kerja kedua tangan melalui penggunaan alat bantu dan pengaturan jarak gerak. Kemudian performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Stasiun kerja awal kurang efisien dan ergonomis, sedangkan stasiun kerja baru dirancang ulang dengan antropometri, alat bantu, dan tata letak ergonomis untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, produktivitas. Penggunaan alat bantu pemisah komponen dan perbaikan tata letak mengurangi gerakan tidak bernilai tambah, menyeimbangkan kerja tangan, dan mempercepat perakitan. Misalnya waktu siklus turun dari 941 menjadi 765 detik untuk perakitan kepala CLTA. Kemudian modul 3 ada pembakuan sistem kerja. Di pembakuan sistem kerja juga terdapat beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama membuat precedence diagram. Precedence diagram adalah metode jaringan kerja yang menampilkan aktivitas dalam node dan hubungan ketergantungan dengan panah. Digunakan pada perakitan CLTA dan CLTB dengan 13 aktivitas utama dan beberapa jalur paralel. Metode AON dipilih karena lebih fleksibel dalam menunjukkan hubungan antar aktivitas. Perbedaan CLTA dan CLTB terdapat pada waktu perakitan rangka kepala, di mana CLTA membutuhkan waktu yang lebih lama karena CLTA lebih memiliki banyak komponen dibandingkan CLTB. Kemudian ada kurva belajar. Kurva belajar menunjukkan penurunan waktu kerja seiring bertambahnya pengalaman. Praktikum perakitan CLTA dan CLTB memperlihatkan peningkatan efisiensi operator melalui pengulangan aktivitas, meskipun masih terjadi fluktuasi dengan kinerja terbaik dicapai pada percobaan terakhir. Kemudian uji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan untuk memastikan jumlah data pengamatan sudah memadai agar perhitungan waktu kerja tetap akurat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan jumlah pengamatan teoritis yaitu N-action dan jumlah pengamatan aktual yaitu N, di mana data dinyatakan cukup jika N-action kecil dari N. Kemudian ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data digunakan untuk memastikan data waktu kerja berada dalam batas kendali dan berasal dari proses yang terstabil. Pengujian dilakukan menggunakan 10 data tiap rakitan dengan perhitungan rata-rata, standar deviasi, serta batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang menggunakan tingkat kepercayaan 95%, di mana K sama dengan 2. Hasil menunjukkan sebagian besar data berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah sehingga data dinyatakan seragam. Kemudian yang terakhir ada pembakuan waktu. Pembakuan waktu menetapkan siklus standar kerja melalui waktu siklus sebagai rata-rata pengamatan. Waktu normal sebagai hasil penyesuaian kecepatan kerja dan waktu baku sebagai waktu normal yang ditambah kelonggaran. Metode Westinghouse dipilih karena paling komprehensif dan menghasilkan waktu baku yang realistis untuk evaluasi efisiensi. Kemudian yang keempat ada kemudian pada modul 4 yaitu dengan judul modul estimasi biaya produksi. Pada estimasi biaya produksi kita juga menentukan beberapa topik yaitu komponen biaya.
Komponen biaya adalah pengelompokan pengeluaran produksi berdasarkan produk, volume, dan pendapatan biaya. Biaya produk mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya volume berubah mengikuti jumlah produksi, sedangkan biaya pendapatan timbul seiring aktivitas penjualan. Perhitungan upah bertujuan menyusun struktur pengupahan yang adil sesuai nilai dan tanggung jawab jabatan. Penentuan upah dilakukan melalui beberapa metode, yaitu metode pemeringkatan, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan metode sistem angka. Setelah dilakukan 4 percobaan menggunakan metode tadi, terpilihlah metode sistem angka karena objektif dengan penilaian berbasis skor, menghasilkan pengelompokan jabatan ke dalam beberapa kelas upah yang mencerminkan perbedaan tingkat jabatan dan kontribusi kerja. Kemudian ada klasifikasi biaya. Biaya perusahaan adalah pengorbanan sumber daya untuk operasional yang dikelompokkan agar mudah dikendalikan. Klasifikasi biaya mencakup bahan baku langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, aset, administrasi, biaya umum, reparasi, serta overhead pabrik. Kemudian yang ketiga ada penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi nilai aset tetap selama umur ekonomis dengan metode garis lurus untuk mencerminkan penurunan nilai dan dibebankan sebagai biaya overhead. Hasil perhitungan penyusutan menunjukkan bahwa salah satu contohnya yaitu mesin bor mengalami penyusutan sebesar 28.218,75 per tahun dan total penyusutan aset perusahaan yaitu sebesar 2.333.444,68 rupiah. Kemudian yang keempat ada fixed and variable cost. Biaya tetap bersifat konstan terhadap perubahan volume produksi dan digunakan sebagai dasar penentuan harga jual dengan total 109.420.467,28 rupiah untuk CLTA dan 97.298.272,40 untuk CLTB. Biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi, terutama berasal dari bahan baku langsung sebesar 27.439.077,90 rupiah untuk CLTA dan 22.077.130,45 rupiah untuk CLTB serta digunakan untuk perhitungan BEP. Kemudian yang kelima ada biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan pengeluaran untuk aktivitas pemasaran dan penjualan produk seperti gaji staf marketing, promosi, dan distribusi yang bertujuan mendukung pencapaian target penjualan. Kemudian yang keenam ada harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang hingga siap dijual. Untuk harga pokok penjualan adalah total biaya produksi yang ditambah biaya penjualan untuk barang yang terjual dalam suatu periode. Sedangkan harga jual adalah harga yang ditetapkan perusahaan kepada komponen kepada konsumen berdasarkan HPP dengan penambahan laba yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh ada break even point atau titik impas. Break even point atau titik impas adalah kondisi ketika pendapatan penjualan sama dengan total biaya tetap dan biaya variabel, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun kerugian. Kemudian yang ke-8 ada laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu metode untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mendukung pengambilan keputusan, dan membantu perencanaan usaha. Perusahaan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi terjadi jika biaya melebihi pendapatan. Kemudian modul 5 yaitu ada peramalan produksi. Pada modul peramalan produksi juga ditentukan beberapa topik, yaitu yang pertama ada agregasi permintaan. Agregasi permintaan adalah penggabungan permintaan beberapa produk menjadi satu total untuk mempermudah perencanaan produksi. Tujuannya itu untuk menyesuaikan kapasitas dan sumber daya agar biaya lebih efisien. Prosesnya meliputi penentuan demand tiap produk, perhitungan laba per unit, konversi demand ke rupiah, dan penjumlahan seluruh produk. Hasil agregasi digunakan untuk melihat pola permintaan dan kontribusi setiap produk. Kemudian yang kedua ada pola permintaan. Pola permintaan adalah kecenderungan perubahan permintaan dari waktu ke waktu. Pola ini dapat berupa horizontal, tren, musiman, dan siklis.
Berdasarkan analisis data, permintaan menunjukkan pola tersiklis yaitu cenderung meningkat dengan fluktuasi berulang. Kemudian yang ketiga ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan kondisi masa depan berdasarkan data historis. Teknik peramalan terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif meliputi time series dan kausal. Praktikum ini menggunakan metode time series statis karena data relatif stabil dan digunakan untuk peramalan jangka panjang. Metode yang diterapkan meliputi regresi linear, kuadratis, tren eksponensial, tren siklis, dan konstan, yang masing-masing disesuaikan dengan pola data untuk menghasilkan peramalan yang mendekati nilai aktual. Yang keempat ada nilai kesalahan atau error. Nilai kesalahan atau error pada peramalan menunjukkan selisih antara nilai prediksi dan data aktual untuk menilai akurasi model. Ukuran error yang digunakan meliputi MAD, MSE, MAPE, SEE, dan MFE, di mana nilai yang semakin kecil menandakan peramalan semakin akurat dan stabil. Kemudian pada metode kuadratis diperoleh MAD sebesar 193.879,28 rupiah, MSE sebesar 64.891.941.739,87 rupiah. MAPE sebesar 0,44,93%, SEE sebesar 266.065,75 rupiah dan MFE mendekati nol, sehingga metode ini dinilai memiliki tingkat kesalahan rendah. Kemudian yang kelima ada validasi metode peramalan terpilih. Validasi metode peramalan terpilih bertujuan untuk memastikan hasil prediksi akurat dan konsisten dengan data aktual. Prosesnya menggunakan teknik moving range pada metode dengan error terkecil dengan membandingkan nilai aktual dan ramalan untuk mendekati outlier. Kemudian yang keenam ada disagregasi. Disagregasi merupakan proses penjabaran rencana produksi agregat menjadi rencana produksi setiap tiap produk dengan membagi hasil peramalan sesuai presentasi agregasi. Kemudian masuk ke modul 6, yaitu modul 6 perencanaan produksi. Dalam modul 6 juga terdapat beberapa topik, dimulai dari biaya produksi manufaktur. Biaya produksi adalah pengeluaran sumber daya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Untuk CLTA dan CLTB, HPP manufaktur per unit mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, yaitu Rp18.825,55 untuk CLTA dan Rp20.995,36 untuk CLTB, dihitung dari biaya dibagi target produksi. Kemudian ada data given. Praktikum menyediakan data given untuk menghitung biaya produksi dan persediaan awal, meliputi biaya reguler, lembur, hiring, firing, carrying, subcontract, dan stock out. Kemudian ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah menyesuaikan produksi dengan permintaan untuk mengoptimalkan sumber daya menggunakan metode heuristic level, chase, dan mix strategi. Metode level strategi mempertahankan produksi dan tenaga kerja konstan dengan biaya 500,6 juta, 503,6 juta. C strategi, C strategi menyesuaikan produk dan tenaga kerja tiap periode dengan persediaan nol dan biaya 600,1 juta. Sedangkan mix strategi menggabungkan keduanya untuk keseimbangan biaya dan didapatkan 443,8 juta dan persediaan terkendali. Kemudian metode perencanaan agregat terpilih. Metode yang terpilih yaitu mix strategi menjadi metode perencanaan agregat yang paling efisien dengan total biaya 443.764.757,42 rupiah. Menggunakan tenaga kerja reguler sebagai dasar, lembur, dan persediaan terkontrol, serta subkontrak minimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa biaya berlebih. Kemudian ada MPS atau Master Production Schedule. MPS menetapkan jadwal dan jumlah produksi setiap periode untuk memastikan efisiensi dan kapasitas mencukupi. Contohnya CLTA pada periode ke-1 diproduksi sebanyak 1.046 unit, yang selanjutnya menjadi dasar RCCP untuk menilai kecukupan tenaga kerja dan sumber daya. Kemudian kebutuhan kapasitas produk. Kebutuhan kapasitas produk atau RCCP menilai kapasitas produksi berdasarkan MPS untuk memastikan setiap stasiun kerja mencukupi.
Metode CPOF menggunakan proporsi historis tiap stasiun, sedangkan bola menghitung kebutuhan tenaga kerja per unit. Beban tertinggi terjadi pada bulan Desember dan beberapa bulan mendekati kapasitas normal, terutama stasiun 3D printing, sehingga lembur dipakai untuk menutupi kekurangan. Kemudian ada MRP atau Material Requirement Planning. MRP mengatur jumlah dan waktu pemesanan komponen berdasarkan MPS untuk mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan. Proses terdiri dari netting, loading, kemudian diulangi, proses terdiri dari netting, yaitu menghitung kebutuhan bersih, kemudian loading, menentukan ukuran pemesanan optimal dengan metode EOQ, POQ, FOQ, LOC, EPP, PPB, LTC, FPR, Silvermail, dan algoritma Wagner-Within. Kemudian ada offsetting, yaitu menjadwalkan rilis pesanan sesuai lead time dan exploding, yaitu menguraikan kebutuhan produk jadi menjadi komponen atau subkomponen. Kemudian ada metode MRP terpilih. Metode MRP terpilih yaitu metode algoritma Wagner-Within atau AWW dengan total biaya 110.733.000, 733.106,49 rupiah karena memberikan biaya terendah dan bersifat dinamis. Kemudian ada CRP atau Capacity Requirement Planning. CRP digunakan untuk memastikan tiap workstation memiliki kapasitas cukup untuk memenuhi jadwal produksi, mengidentifikasi overload atau underload, serta menentukan penyesuaian seperti lembur atau redistribusi beban dengan menggunakan input plan order release, runtime, setup, jam kerja, lembur, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian ada scheduling. Scheduling mengatur urutan dan waktu produksi agar pesanan selesai tepat waktu dan efisien. Dan yang terakhir masuk modul 7 yaitu modul perancangan lintasan perakitan. Pada modul 7 juga terdapat beberapa topik yaitu yang pertama dimulai dari kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Perancangan lintasan perakitan menilai urutan kerja, waktu operasi, ketergantungan tugas untuk memilih alternatif terbaik. Kriterianya meliputi line efisiensi, kemudian balance delay, dan smoothing index. Batasan meliputi urutan kerja, di mana waktu stasiun kecil sama dengan cycle time, dan jumlah stasiun minimum. Targetnya adalah produksi optimal dengan line efisiensi maksimal serta BD dan SI minimal. Kemudian ada penentuan stasiun kerja. Penentuan stasiun kerja mengelompokkan elemen kerja sesuai waktu siklus dan urutan proses untuk beban seimbang dan aliran produksi lancar. Cycle time dihitung dari kapasitas target produksi disesuaikan menjadi 492 detik. Jumlah stasiun kerja diperoleh dari total waktu operasi dibagi CT dan menghasilkan 4 stasiun. Kemudian ada selanjutnya ada penyeimbangan lintasan perakitan. Penyeimbangan lintasan perakitan bertujuan mengatur pembagian elemen kerja ke stasiun agar beban seimbang sesuai waktu siklus dengan pendekatan SALB strip 2 karena jumlah stasiun telah ditetapkan dan fokus pada peningkatan output. Metode yang digunakan pada percobaan ini yaitu heuristik, di mana ada metode Kilbridge-Webster, largest candidate role, ranked positional weight, dan Moody-Young, serta optimasi. Hasil pengujian pada CLTA dan CLTB menunjukkan bahwa susunan 4 stasiun kerja secara konsisten memberikan kinerja terbaik, ditandai oleh line efisiensi tertinggi untuk CLTA itu 92%, dan CLTB itu 83%. Balance delay terendah dan smoothing index paling kecil dibandingkan 5 atau 6 stasiun yang justru meningkatkan ketidakseimbangan. Kemudian selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi merupakan kemampuan maksimum fasilitas untuk menghasilkan output dalam periode tertentu dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan dinyatakan memenuhi target jika nilainya lebih besar atau sama dengan maksimum MPS atau target produksi. Apabila kapasitas tidak mencukupi, lini perakitan dinilai kurang efisien, umumnya akibat waktu menganggur stasiun kerja yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada implementasi perancangan assembly line balancing.
Perbandingan metode ini, perbandingan metode lini perakitan pada CLTA dan CLTB menunjukkan bahwa metode optimasi alternatif satu merupakan pilihan terbaik dibandingkan Kilbride-Foerster, Helgesen-Bernie, Moody-Young, dan Largest Candidate Rule. Pada CLTA, metode ini menghasilkan line efisiensi sebesar 92%, balance delay 8%, dan smoothing index 93,87, serta kapasitas produksi 1.295 unit, menandakan aliran kerja stabil dan beban stasiun seimbang. Pada CLTB, metode optimasi alternatif satu juga memberikan kinerja paling baik dengan line efisiensi 83%, balance delay 17%, smoothing index 213,75 dan kapasitas produksi 1.154 unit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode optimasi paling efektif karena mampu memberikan keseimbangan lintasan terbaik sekaligus memenuhi target kapasitas produksi. Demikian saya menyampaikan dan menampilkan infografis dari modul 1 sampai modul 7. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian yang saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.